Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, sekarang ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya dalam hati saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Nah, Ajeng ada Ajeng, ada Ajril, Alifa, Anissa, Danisa, Dede, Kesha, ya Lisna, Hamdani, ya Sahril, Farid. Farid mana Farid? Sakit ya? Oh iya. Farid sakit ya? Oh iya tadi ya. Nopi, Paramita, Pian, Randini, ya Revina, Rizka, Risma, Salma, Siti Jelda, Selpira, Nurul. Oh, Nurul juga sakit ya. Rizky, iya berarti yang gak hadir 2 orang ya? Iya sakit, mudah-mudahan yang sakit 2 orang itu diberikan kesembuhan. Amin. Nah kemarin kan terakhir itu kita tentang metode ilmiah ya. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke bab baru. Ya, ke bab baru yaitu tentang keanekaragaman hayati. Di rumah udah Ibu suruh kan kemarin ya? Suruh baca-baca dulu tentang keanekaragaman hayati? Sudah? Sudah. Coba ada yang pernah pergi ke sawah enggak? Ada yang pernah pergi ke taman? Pernah. Coba Selpira di taman ada apa, di sawah? Di sawah aja ada apa di sawah? Kodok, terus cacing, jangkrik. Terus kalau abiotiknya yang nggak hidupnya apa? Yang air ya. Iya, terus tanah. Iya, nah itu merupakan semua yang tadi Selpira disebutkan itu merupakan semuanya tentang keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati itu yaitu adanya biotik dan abiotik. Tadi di sawah ada kodok ya, ada padi ya kan, ada tikus ya, terus tadi abiotiknya ada tanah dan air. Itu tentang keanekaragaman hayati. Nah, jadi kita sekarang akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang tadi disebutkan oleh Selpira. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode diskusi. Nanti kita diskusi kelompok ya, dengan model discovery learning. Peserta didik dapat menganalisis macam-macam atau tingkatan keanekaragaman hayati, perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem, beserta manfaat serta mengkomunikasikan di lingkungan sekolah. Nanti pada akhirnya kalian per kelompok presentasi ke depan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Jadi mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini tercapai ya. Ya, amin. Nah, sudah duduk per kelompok kan ya? Kemarin sudah ini kan kelompok biologi ya, jadi nggak bakalan dirubah-rubah lagi. Nah, ini hari ini kita akan diskusi kelompok. Nah, di sini silahkan kalian amati ya gambar di bawah ini. Kelihatan? Kelihatan. Jadi ada 2 gambar ya. Pertama ada berbagai warna pada bunga mawar. Ya, kedua ada macam-macam jenis kacang. Ya, tahu kan kacang? Nah, ada kacang apa itu? Kacang kapri, kacang tanah, kacang panjang, kacang merah, dan
Ya, kacang kedelai. Sok sekarang Ibu kasih waktu 5 menit, amati ya, amati gambar, kedua gambar ini. Ya, sok coba amati dulu. Dah, coba kelompok Selvira, apa perbedaannya? Mengapa bunga mawar sama ini ada perbedaannya enggak dari apanya? Dalam bunga mawar mempunyai perbedaan. Bunga mawar termasuk ke dalam keanekaragaman gen, karena satu jenis tapi mempunyai perbedaan, yaitu warna. Ada mawar merah, ada mawar kuning, ada mawar biru, ada mawar orange, ada mawar hijau, dan ada mawar putih. Coba kelompok Jelda apa? Perbedaannya kelompok Jelda? Tingkat gen. Oh iya. Coba yang kedua, kelompok Keisha, tentang jenis kacang ini. Kacang ini bentuknya sama apa berbeda? Kan kalau tadi di mawar sudah dijelaskan sama dua kelompok ya, yaitu perbedaannya dari warnanya, ya kan? Jadi warna bunga tersebut yang berbeda. Kalau dari jenis kacang ini dari apanya perbedaannya? Sama apa beda ini? Berbeda dari apanya? Dari bentuk. Oh, jenis, iya. Kelompok ini dari kacang ada perbedaannya? Apa? Dari perbedaannya dari apanya? Dilihat setelah diamati apa sih yang beda? Penanamannya, terus? Dari segi bentuknya sama apa enggak? Beda. Terus dari apanya lagi? Dari warnanya juga berbeda. Jadi beda ya. Kelompok yang Risma, kelompok 2 ini ada perbedaannya? Iya, jadi macam-macam jenis kacang ini ada perbedaannya ya, dari bentuk, dari warnanya, iya benar. Nah, jadi kalau yang bunga mawar tadi sudah benar ya, ya mungkin kalian sudah baca di rumah ya, ya tentang apa yang bunga mawar? Ya, kalau yang kedua jenis ya, coba supaya lebih paham lagi, ya nanti ibu akan membagikan LKPD, kalian isi per kelompok. Diisi ya. Sebelum diisi, nanti kalian boleh dibaca-baca lagi, boleh baca di buku, kan ada ya di buku. Ya, buku paketnya udah ibu bagikan tadi, atau boleh kalian cari nanti literatur apa sih tingkat gen jenis itu apa, nanti boleh dilihat di Google juga boleh. Nah, nanti boleh kalian buka handphone, kerjakan ini LKPD-nya. Sebelum kerjakan, kalian sekarang itu dulu cari referensi dulu. Ya, referensi dulu. Cari bacaan dulu, boleh di buku atau buka Google-nya boleh. Cari referensi dulu.
Sudah beres? Sudah ya? Nah, sekarang coba setelah kalian mengisi LKPD, ya, coba verifikasikan atau hubungkan LKPD kalian dengan literatur yang kalian tadi cari. Ya, dihubungkan apakah benar apa tidak antara literatur sama yang LKPD kalian tadi cari. So, boleh tingkatannya atau manfaatnya boleh. Kasih waktu 10 menit ya. Nanti setelah itu kita presentasikan setiap kelompok yang mempresentasikan LKPD barusan ya. Sudah? Sudah siap presentasi? Siap. Nanti kalian presentasikan LKPD-nya mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Kan setiap jawaban setiap kelompok itu berbeda-beda kan pastinya? Iya kan? Nah, dimulai dari kelompok 1 dulu saja. Mana kelompok 1? Iya, Kesya. Perwakilan saja 2 orang, nggak usah semuanya. Nanti didengarkan ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh 1 pertanyaan saja, tanya jawab ya. Untuk keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh gen yang ada pada makhluk hidup itu sendiri. Gen adalah substansi kimia pembawa sifat keturunan dan diwariskan contoh mawar merah, mawar kuning, mawar ungu. Dan yang kedua adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau antar spesies dalam satu marga ataupun satu keluarga. Contohnya yaitu harimau, singa, macan tutul, kucing adalah masuk dalam satu kelompok hewan karnivora. Dan tingkat keanekaragaman yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman yang terjadi dalam berbagai ekosistem yang memiliki komponen biotik dan abiotik yang berbeda. Contohnya ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem hutan. Berdasarkan pengertian di atas, jelaskan tingkat keanekaragaman hayati beserta contoh. Ya. Tingkat keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya durian, ada yang berkulit tebal dan besar dan kecil dan berbiji besar dan juga berbiji kecil. Ya. Dan tingkat jenis adalah keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis dalam satu marga. Contohnya singa, macan tutul, harimau, kucing, dan lain-lain.
sawah, dan hutan. Selanjutnya ada bersama kita tentang keanekaragaman di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu setiap hari berbelanja ke pasar. Di pasar ibu berbelanja berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Hari ini ibu berbelanja bumbu dapur yang beraneka-ragaman, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, cabai rawit, tomat, jahe, lengkuas, temulawak, bihun, salam, sereh, dan lainnya. Ibu juga berbelanja sayuran seperti sawi, mentimun, wortel, kol, labu siam, sawi putih, pakcoy, dan lain-lain. Dan juga berbelanja buah-buahan seperti semangka, pisang, pepaya, dan jeruk. Dari belanjaan ibu di atas seperti bumbu dapur, sayuran, dan buah-buahan memiliki sumber manfaat masing-masing. Yang pertama, bumbu dapur, yaitu memiliki manfaat sebagai obat-obatan, dan sayuran dan buah-buahan memiliki manfaat yang sama, yaitu sebagai bahan makanan ataupun bahan pangan. Iya. Ngerti yang dijelaskan kelompok 1? Coba simpulkan. Jadi apa kesimpulannya? Yang tadi kalian kerjakan LKPD-nya. Jadi apa? Tingkatan keanekaragaman hayati itu? Dibagi berapa? Dibagi menjadi? Dibagi menjadi 3. Iya. Yang pertama keanekaragaman tumbuhan, Iya. 2 jenis, dan ketiga ekosistem. Iya, yang gen di situ apa contohnya? Mawar merah, Hmm. dan mawar ungu. Kalau yang jenis? Yang jenis harimau, kucing, macan, Kalau ekosistem apa contohnya? sawah, sungai, dan kebun. Nah, terus dari manfaat keanekaragaman hayati apa? Tadi sebagai apa? Sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan makanan atau pangan. Oh, iya. Ada yang tanyakan kelompok 1? Sudah mengerti? Iya. Sok berikan aplaus buat kelompok 1. Sekarang boleh silakan duduk. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami izin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok sekarang kelompok 2, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah kelompok Himpunan Empat. Pertanyaan yang pertama, mengapa bunga mawar memiliki warna yang bermacam-macam? Terbentuk keanekaragaman tingkat? Iya. Karena keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Berbagai macam jenis
buah-buahan, serigala, dan herbivora. Yang ketiga, dari tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang terjadi dalam berbagai ekosistem yang memiliki komponen biotik dan termasuk sumber manfaat. Apa ketiga jenis tersebut? Jawabannya, dari satu, bumbu dapur, termasuk sumber manfaat sebagai obat-obatan. Kedua, sayuran, termasuk sumber manfaat sebagai bahan makanan pangan. Yang ketiga, buah-buahan, termasuk sumber manfaat sebagai bahan makanan. Ya, kesimpulannya apa? Jadi apa kesimpulan yang tadi kamu kerjakan KPD-nya? Kamu mempelajari tentang beberapa ekosistem dan beberapa jenis dan tingkat jenis. Oh, jadi sama tadi ya, itu tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Ada gen, jenis, ekosistem. Manfaatnya juga kan ya? Ya, tadi manfaatnya apa? Sebagai obat-obatan, pangan atau sumber makanan. Nah, ada yang ditanyakan? Udah sama ngerti? Ngerti ya. Udah berikan aplaus buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lita serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan keanekaragaman hayati. Di sini ada tugas dari Ibu Lita yaitu LKPD. Yang pertama ada pertanyaan. Di sini ada bunga mawar. Mengapa bunga mawar memiliki warna yang bermacam-macam? Termasuk keanekaragaman tingkat apa? Berikan penjelasannya. Bunga mawar di sini adalah termasuk keanekaragaman tingkat gen. Karena ke dalam satu jenis namun mempunyai perbedaan antar individu. Dan yang kedua, ada kacang. Kacang ini termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Kenapa? Karena terdapat variasi yang berbeda pada makhluk hidup antar jenis, antar spesies, atau keluarga atau marga. Dan yang ketiga, di sini ada gambar hutan, padi, sawah, ataupun rawa yang termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem karena memiliki komponen biotik dan abiotik. Soal yang nomor 2, berdasarkan gambar di atas, jelaskan tingkatan keanekaragaman hayati beserta contoh. Keanekaragaman hayati terdapat menjadi 3, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, yaitu segala perbedaan yang terjadi pada suatu individu dalam suatu jenis itu sendiri yang disebabkan adanya gen. Contohnya mawar, jeruk. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis, yaitu perbedaan yang terjadi antara makhluk hidup yang memiliki hubungan persaudaraan dalam satu marga atau keluarga. Contohnya macan, kucing, singa. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu segala perbedaan yang terjadi dalam lingkungan ekosistem, baik dalam komponen biotik maupun abiotiknya. Contohnya sawah dan rawa. Pertanyaan yang ketiga, ada pertanyaan, identifikasikanlah hewan berikut, apakah termasuk keanekaragaman gen, jenis, atau ekosistem. Di sini teman-teman bisa lihat ada penguin, ada kalkun, dan ada ayam jago. Ini mereka termasuk ke dalam keanekaragaman jenis karena mereka termasuk burung namun mempunyai beberapa perbedaan. Dan yang kedua, di sini ada macan, ada singa, dan ada kucing. Mereka juga termasuk ke dalam
maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya tadi disimpulkan ya. Ternyata dari LKPD tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkatan keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi berapa? Ada apa? Dan juga ada manfaatnya tadi ya. Manfaatnya apa? Nah, iya betul. Nah, terakhir Ibu akan memberikan kuis ya buat kalian. Boleh diisi, Ibu kasih waktu 10 menit. Ini ada 5 pertanyaan. Ini bukan kelompok ya, tapi individu. Kan diisi 10 menit ya. Udah habis? Dah? Nah ya. Tadi tentang keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari 2 kata ya. Keanekaragaman itu bermacam-macam atau bervariasi. Kalau hayati itu makhluk hidup. Jadi kalau keanekaragaman hayati itu kalau digabung apa? Ya di sini ya keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan dari bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan dan sifatnya. Tadi kan kalian sudah neliti ya, sudah amati tadi gambar bunga mawar, warnanya dan kacang-kacangan. Itu kan ada perbedaannya, berarti itu keanekaragaman hayati. Terus selanjutnya, nah, ada yang ditanyakan pembelajaran hari ini? Ngerti? Ngerti, mudah-mudahan semuanya ngerti ya. Iya. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Ya, minggu depan dilanjut dengan materi yaitu tentang tipe penyebaran keanekaragaman hayati penyebaran di Indonesia, yaitu fauna dan flora. Boleh dibaca dulu di rumah ya, cari dulu referensinya, nanti tinggal dibahas lagi minggu depan. Nah, terima kasih untuk hari ini. Silakan baca doa penutupnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.